Pernah nggak ketemu orang tuh yang udah goblok, miskin, dikasih tahu ngeyel, dan dia berasa udah paling bener sedunia gitu. Ini video bukan buat ngejudge ya guys, bukan buat atau gua mau menyampaikan pendapat gua bahwa lu tuh goblok. Enggak. Ini tuh gue juga jujur lagi berusaha untuk mencari tahu penyebabnya, that the source of this fucking huge issue. Jadi kan kadang-kadang kita punya ketemu orang tuh yang ibarat kata dia tuh kenapa ya nih orang nggak mau dengerin omongan orang gitu loh, atau bang jago banget gitu, misalkan apa ya, dia udah salah ngotot gitu loh, kok ada sih orang kayak gitu kan, ada pernah ketemu gak sih? Jadi sebenarnya setelah gua gali, gua tuh sebenarnya bukan masalah apa ya, mungkin orang kalau simpelnya itu ambil statement bahwa dia memang orangnya kayak gitu, udahlah gitu kan, udahlah jangan emang gitu orangnya, dia mah sukanya gini. No, ini penyakit guys, menurut gua itu penyakit, dan ini adalah penyakit psikologikal gitu loh. Dan setelah gue gali, gue pikir dulu ini egonya tinggi lah apa segala macam. Kita kan suka ngejudge orang gitu ya, kalau simpel dia ini egonya dia nggak suka dijatuhin apa segala macam. Dan setelah gue telaah ya kan, problemnya itu adalah dia punya excessive pride, Pak. Pride itu adalah suatu sombongan akan diri sendiri ya. Dia merasa dia lebih pintar dari orang lain, dia merasa dia lebih lah pokoknya, lebih pantas, lebih hebat, lebih tahu, lebih pernah ketemu orang kayak gitu. Wah pokoknya udah dah lebih semuanya dah, walaupun ya gitu ya, level of sukses sometimes gak ada, gak pernah achieve anything, gak dihormatin orang maybe sometimes, teman juga gak punya maybe, tapi dia tetap kayak gitu loh. Jadi gue cari tahu nih, what is this causing this problem gitu loh, apa sih gitu loh. Gue bukan ngejudge, again this video bukan buat ngejudge, gue cuma berusaha mencari solusi sebenarnya. Jadi problemnya itu adalah kita punya excessive pride yang berlebihan. Pride itu salah satu dari 7 sins yang mungkin udah tahu tuh, 7 sins, 7 dosa. Source number 1 itu adalah pride. Pride itu gue nangkap juga nih, actually gue nangkapnya dari YouTube, maybe gue bacain ke lu. Pride is often driven by poor self-worth and shame. We feel so badly about ourselves that we compensate by feeling superior. Nah, ini lanjutannya. We look for others' flaw as way to conceal our own. We release criticizing others as a defense against recognizing our shortcomings. Okay. Ini dapat research dari John Amadeno bla 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 bla. Why pride is nothing to pride of. Nah, gua akan berusaha untuk explain. Dia tulis adalah kesombongan ini sering didorong oleh harga diri kita yang kecil dan rasa malu. We feel ashamed of ourselves. Kita malu sama diri sendiri gitu loh, sehingga kita tuh berusaha mengimbangi ya, dengan merasa lebih unggul dari orang lain. Kita merasa lebih hebat dari orang lain, berasa lebih pintar, berasa paling jago, berasa paling hebat, berasa paling tahu, berasa paling bambu. Nah, kita tuh berusaha mencari kekurangan orang lain untuk menyembunyikan kelemahan diri sendiri. Dia lebih akan sering mengkritik orang lain sebagai self defense dengan tidak mengurangi tidak mau ngakuin kekurangannya dia gitu. Jadi mungkin bagi yang udah nonton tentang How to Build Confidence gue itu kemarin, you should watch, nonton dulu deh tentang confidence itu. Manusia itu pada dasarnya kita punya self defense guys.
self defense mekanisme secara psikologis itu kita berusaha untuk tidak bisa dijatuhkan orang. Maksudnya tidak mau dijatuhkan orang itu apa ya? Kita nggak mau gitu dibilang lu lebih rendah dari gua, atau walaupun gitu ya gua punya Ferrari, lu merasa gue kemarin nonton YouTube tuh actually, dia punya Lamborghini, dia lewat jalanan, orang nggak senang sama dia, disambit Lamborghini-nya, kacanya dipecahin. Dia bilang, lu small wiwi, orang yang beli mobil-mobil gini tuh cuma bencong. Itu kan insecurities ya sebenarnya, fucking insecurities banget itu. Oh, digebuk kacanya sampai pecah. Itu sebenarnya itu kan apa ya, bisa dibilang kan lu ngiri ya, sama lu tuh insecure dengan diri lu sendiri, sehingga lu melihat orang yang lebih sukses itu lu mau dia itu berasa di bawahnya lu gitu loh. Itu kan namanya pride, excessive pride ya, nggak baik gitu. Ya anyway, ujungnya dilapor polisi bla bla bla. Long story short adalah itu adalah menurut gue apa ya, it's a sense of pride yang kita bikin. Pride kita tuh, kita nggak mau dijatuhin orang walaupun kita nggak punya itu Lamborghini gitu loh, tapi kita nggak mau dibilang kita lebih gembel dari dia, kita lebih bego dari dia, atau kita lebih miskin dari dia, atau dia lebih pintar dari kita. Karena kita punya excessive pride, kita nggak mau dijatuhin orang. Karena balik lagi video yang confidence itu adalah kita punya self ego, yang ngebakar kita punya panci itu, yang nggak mau dia bisa lihat orang naik Lambo nih, anjing dia lebih kaya gitu, dia nggak suka tuh, turun kan confidence level dia, dibakar lah pakai ego dia, muntah lah udah semua. Terjadilah problem. Nah, excessive pride ini juga menurut gue tidak baik. Nah, balik lagi, kalau namanya excessive pride itu adalah menurut gue dari gambar ini adalah sebuah confidence level yang berlebihan. Udah sampai ke ujung tanduk, udah berlebih nih, oke? Terus lu nggak punya self control. Dan ini confidence lu itu diisinya sama sampah, sama weird knowledge. Contoh weird knowledge, ini gue bukan weird knowledge ya, bukan knowledge salah sebenarnya. Lu diisi confidence lu itu dengan hal-hal yang menurut gue mungkin sedikit negatif. Contoh, lu punya backingan dukun santet yang paling jago, lu kayak confidence lu naik gitu, lu macem-macem sama santet lo gitu. Si anjing, dan nggak punya self control kan. Nah, di situ kan jadi problem ya. Nah, di saat orang ada lebih tinggi dari dia yang berusaha jatuhin dia punya confidence level, confidence lo udah penuh nih sebenarnya, tiba-tiba mau didropin sama dia, ego dia inilah yang ngebakar untuk don't go down, you should burn up. Dipakailah semua confidence dan knowledge yang dia tahu. Makanya ini yang kemarin di video tentang confidence gue itu adalah dengan selalu mengisi kita punya confidence dan knowledge level dengan hal-hal yang positif, bukan dengan hal-hal yang negatif. Balik lagi ke masalah pride. Pride itu adalah sesuatu yang menurut gue confidence lu diisi sama hal-hal yang tidak penting dan tidak baik. Makanya itu terjadi namanya ketumpahan dan berlebihan, dan pride lu biasanya kan jadi bumerang pada lu sendiri. Nah, sebenarnya video ini gue buat sebenarnya untuk gue pun sendiri belum menemukan jawaban tentang gimana menyadarkan orang-orang seperti itu. Karena menurut gue itu udah akut ya guys. Maksudnya di sini udah akut itu adalah gini loh. Lu kalau udah confidence level lu isi dengan hal-hal yang tidak tadi, dan lu punya excessive pride yang berlebihan yang tidak mau dijatuhkan orang ya. Karena lu feel insecure, lu orang bisa dibilang dia merasa diri dia tuh nggak sukses, nggak berhasil,
dia nonjolin hal lain gitu loh, dan dia nggak suka dijatuhin gitu loh. Jadi apapun yang lu kasih mental, apa yang lu kasih tahu mental, apapun salah lah ini. Dan gue pun sebenarnya nggak tahu gimana cara fixnya. Dan di situ kan sebenarnya gue di sini bukan sharing hal-hal enggak, lebih ke arah kalau kita sadar itu adalah penyakit dari seven sins, pride, excessive pride yang berlebihan, lu bego, goblok, sok tahu gitu loh, nggak mau dengerin orang, ngeyel, bolot, wah udah semuanya udah jadi satu. Mungkin lo nggak sadar itu, tapi yang bisa dilihat kan biasanya dari level of achievement orang yang mau dengerin lo, apa ya, tingkat kematangan, kedewasaan temen lu berapa banyak, dan kesuksesan lu itu kan yang sebenarnya membuktikan ya bahwa lu ngomong itu bener apa enggak gitu loh. Jadi kalau bisa tuh dihindarin gitu loh, dengan mengenali penyakit pride ini. Menurut gue ini udah akut ya guys, udah akut yang tidak ada obatnya gitu loh. Mungkin bisa ada obatnya, tapi obatnya dia tuh harus mengobati diri dia sendiri. Dianya itu adalah chef, kita itu adalah chef dari diri kita sendiri. Gimana cara kita build confidence tadi, kayak Panci itu tadi ya, gimana cara kita build confidence dan kita punya mengerti namanya self control, itu yang penting sekali untuk menghindari kita dari penyakit dari seven sins, which is pride yang berlebihan. Jadi conclusionnya adalah pride itu penting. Pride itu sebuah confidence yang menunjukkan bahwa gua itu berhasil, gua itu more than baik sih sebenarnya. Nggak dibilang enggak ya, bukan dibilang enggak ya. Ada jeleknya juga sih kadang-kadang, lu bisa dijudge, norak sama orang lain. Been there, gue juga dulu gitu. Mungkin masih sekarang. Excessive pride yang berasa lu tuh lebih hebat dari orang lain. Tapi sebenarnya nggak ada yang dibuktiin juga. There's nothing to prove, man. Kalau memang bener, ya contoh lah kayak video inilah gitu lah. Contoh kayak video ini. Lu tahu siapa gua? Lu ngapain dengerin ini video? Lu ngapain? Emang gue ngomong bener? Emang lu tahu siapa gue gitu kan? Nggak perlu juga gitu gue ngomong siapa gue, atau gue bisa apa, tahu apa, ngerti apa, kan nggak perlu juga kan. Pride itu there's nothing to prove, there's nothing to show. Tapi kalau lu udah kena penyakit namanya pride, itu menurut gue udah nggak ada obat coy. Jadi saat kita mengerti psychological pride, just one day lah, siapa tahu yang nonton video ini sukses jadi triliuner, menggantikan Elon Musk atau Bill Gates. Ya hopefully. Janganlah sampai kena penyakit pride kayak gitu, bahwa kita merasa kita lebih hebat. Bahkan gue liatin nih orang-orang sukses gitu kayak Elon Musk, Bill Gates, Jack Ma, atau whatever the fuck it is, Jeff Bezos. Nggak ada yang punya excessive pride gitu loh. Dia nggak berasa dia lebih hebat, dia lebih pintar, dia lebih jago dari orang lain gitu loh. Bahkan dia berusaha membantu orang lain gitu loh. Kenapa mereka tidak punya pride yang berlebihan gitu loh? Malah kebalikan. Orangnya nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, malah pride-nya berlebihan. Itu yang gue bingung, kok bisa begitu gitu loh. Kalau bisa ya kalau kita sukses, kita menjadi orang yang berguna di masyarakat, bisa membantu sesama. Jangan sampai pride itu menggulingkan kita punya itu ya. Makanya orang bilang kan harta, tahta, wanita. Tahta itu pride, Pak. Tahta itu sebuah pride yang bisa menjatuhkan pria dan siapapun ya. Menurut gue siapapun ya, dan lebih cenderung ke cowok sih, karena tahta itu adalah pride, sebuah self proud yang berlebihan, dan kita tidak mau dijatuhkan orang lain. Jadi caranya ini kan gue ada tips tips untuk menghilangkan pride kalau udah berlebihan. Adalah ini kan tadi Panci nih, yang Panci tadi nih, Panci ini lo berusaha kurangin step by step, jangan instan, step by step aja, step
buang evaluasi diri sebenarnya. Evaluasi diri apa ya, oke, evaluasi diri, isilah dengan hal-hal yang baik. Nah, bagi yang mau tahu hal yang baik seperti apa, nonton video yang kemarin tentang confidence. Isi dengan yang baik, kurangin yang jelek, isi yang baik, kurangin yang jelek, isi yang baik. Nah, itu adalah kita menjadi personality yang baik. Dan mulailah bikin panci ini membentuk self control, dan itu kan membentuk kita punya excessive pride. Itu kita tutup gitu loh. Santai aja sih, di atas langit ada Hotman Paris bosku, jangan sok lah gitu, kind of thing. Jadi itu yang menurut gue tips kalau orang punya excessive pride. Dan again, jangan dikasih tahu orangnya, percuma guys. Yang ada lu dibenci, dimusuhin, yang ada jangan, serius jangan, diemin aja udah. Orangnya diemin aja. Gue udah pernah kena batunya, gue berusaha ngerubah dia, orang, dan gue yang kena bumerangnya sebenarnya. Jangan ever try to change people, ever, jangan pernah. Biarkan dia sadar sendiri. Kalau dia udah sadar sendiri, alhamdulillah. Kita tinggal kasih tips dan triknya untuk gimana cara merubah pride itu menjadi hal yang lebih positif.